Assalamualaikum teman-teman. Hari ini rencananya kita mau main di sekitar Istana Bogor. Rencananya sih kita mau ngasih makan rusa terus naik delman. Sekalian Kila mau aku ceritain tentang sejarah dari Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Sekarang kita udah nyampe di istana nih. Tuh kan banyak kan rusa-rusa di istana. Nah, rusa-rusa di istana ini awalnya cuman 3 pasang loh teman-teman. Terus sekarang jadi banyak. Gila mau ngasih makan rusa dulu. Rusa-rusa yang ada di istana ini asalnya bukan dari Indonesia loh teman-teman. Dia asalnya dari Nepal. Yang bawa itu adalah Mr. Thomas Raffles. Siapa dia? Nanti teman-teman bakal tahu. Tonton terus ya. Sekarang aku mau cerita kenapa Mr. Gustav itu membangun mansion di Buitenzorg. Pada awalnya Mr. Gustav itu merasa bosan dan penat tinggal di Batavia. Nah, karena merasa bosan dan penat, makanya Mr. Gustav itu menyuruhlah orangnya untuk cari dong daerah biar saya bisa istirahat dengan tenang. Pengawalnya itu mencarilah, tidak jauh dari Batavia ditemukan tuh ada daerah di antara Sungai Ciliwung dan Cisadane. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1744 itu ditemukanlah daerahnya. Daerah itu masuk ke kawasan Cianjur dan oleh Gustav diberi nama Buitenzorg yang artinya kota tanpa kekhawatiran. 1 tahun setelah daerahnya ditemukan, Mr. Gustav pun membangun mansion di Buitenzorg itu, yaitu tahun 1745. Nah, pembangunan mansionnya itu sendiri dirancang dan dimulai oleh Mr. Gustav sendiri. Mr. Gustav itu dalam pembangunan mansion Buitenzorg itu terinspirasi oleh kediaman dari nenek moyangnya Princess Diana, yaitu Duke of Marlborough yang ada di Oxford, Inggris. Nah, mulailah pembangunan itu dan memakan waktu sekitar 5 tahun. Ini namanya apa, Dek? Ini namanya Istana Bogor. Halo. Setelah 5 tahun dibangun, villa di Buitenzorg ini sempat dibakar akibat peperangan antara Banten dan VOC, namun segera diperbaiki dan tetap mempertahankan gedung aslinya. Setelah VOC bubar, akhirnya Jenderal Dendles menduduki Indonesia yang terkenal akan kekejamannya mengeksploitasi bangsa Indonesia dalam pembangunan Jalan Anyer Panarukan, dan dia itu merubah Istana Bogor, menambahkan sisi sayap kanan dan kiri, tapi setelah itu Istana Bogor itu runtuh karena kerusakannya cukup parah. Maka Jenderal Albertus Jacob akhirnya merubuhkan istana dan merubah bentuknya menjadi bergaya Yunani seperti bangunan yang sekarang. Istana Bogor sendiri memiliki luas bangunan 14.000 meter persegi dan luas halaman sekitar 28 hektar. Setelah Belanda mundur, Stamford Raffles menduduki Istana Bogor. Karena kecintaannya terhadap Istana Bogor, dia pun mempercantik halamannya dan memulai bertanam. Kebun Raya Bogor itu awalnya merupakan hutan buatan yang sudah ada sejak zaman Prabu Siliwangi. Pada saat pemerintahan Raffles, halaman istana itu dibuat menjadi lebih indah dan dia mendirikan monumen untuk mengenang istrinya di dalam kebun raya. Ide pendirian kebun raya ini pun karena Belanda itu kalah perang dan kesulitan ekonomi, sehingga melalui Jenderal Capelan tahun 1817 dibuatlah kebun botani yang tujuannya hanya menjadi kebun percobaan Belanda. Kebun raya semakin berkembang di bawah kepemimpinan Theisman sehingga bisa mengklasifikasikan tanaman berdasarkan suku dan famili. Pada awalnya kebun raya itu dibuat hanya untuk kebun percobaan Belanda, namun seiring berjalannya waktu kebun raya menjadi wadah bagi ilmuwan di Indonesia. Terbukti kebun raya itu menghasilkan beberapa cabang ilmu pengetahuan, diantaranya Kebun Raya Cibodas, Museum Zoologi, Herbarium, Laboratorium Trup, dan banyak lagi. Terkait dengan perkembangannya, Kebun Raya membuka beberapa cabang, diantaranya di Cibodas, Purwodadi, dan di Bali.
kudanya capek. Istirahat. Ya, Gunung Salaknya nggak kelihatan deh. Bisa di mana kita? Happy kan? Hari ini cuacanya apa, cloudy ya nak ya? Sekarang kita ada di Jalan Otista. Di jalan ini adalah pasar yang udah ada sejak 770 dan masih beroperasi hingga saat ini. Namanya Pasar Baru Bogor. Nah, pasar ini berseberangan dengan kebun raya. Awalnya cuma 1 kali dalam seminggu, tetapi ketika jalur kereta api Buitenzorg Batavia jadi pasar regional deh. Terus di sekitar kebun raya itu banyak gedung-gedung perkantoran dari zaman dulu dan masih beroperasi hingga saat ini. Ada gedung Balai Besar Industri Agro sekarang, terus ada Museum Tanah dan Pertanian di seberangnya. Setelah itu juga ada di sebelah kanan itu ada Museum Zoologi. Apa dek? Gunung Salak? Gunung Salak. Nah, ini dia museum zoologinya. Di dalamnya tuh banyak terdapat rangka-rangka hewan. Aku juga belum pernah ke sana sih. Nanti rencananya mau ke sana. Nah, di seberang museum zoologi itu sekarang ada mall. Tapi dulunya itu adalah hotel zaman Belanda sekitar 1920-an. Saat ini kita ada di Jalan Juanda. Di jalan ini juga banyak banget gedung-gedung tempo dulunya. Di sebelah kanan saya itu masih kebun raya. Saat ini usia kebun raya itu udah 200 tahunan. Koleksinya semakin banyak dari dalam dan luar negeri. Ada pohon leci yang legend banget tapi udah tumbang. Bagus banget kebun raya. Jadi kalau teman-teman mampir ke Bogor, jangan lupa sempetin buat main-main di kebun raya, lari pagi atau jalan pagi gitu, seru banget karena kalian bisa dapat udara yang seger, pemandangan juga yang asri. Nah, di dekat-dekat kebun raya ini ada kantor pos, tapi dulunya itu dia adalah gereja. Nah, nanti aku tunjukin. Itu tepat banget di seberang kantor lama aku. Jadi pada tahun 1845 itu dibangunlah sebuah gereja yang difungsikan untuk tempat peribadatan umat Katolik dan umat Protestan. Nah, pada tahun 1920 didirikanlah sebuah gereja yang letaknya tidak jauh dari istana, diberi nama Gereja Ratu Wilhelmina. Gereja ini tuh dikhususkan untuk misa-misa para pejabatnya zaman dulu. Nah, hingga tahun 1962, gereja ini masih menggunakan bahasa Belanda setiap misanya. Baru pada tahun 1985, gereja ini berubah nama menjadi Gereja Zeebaut. Kalau gereja katedral itu awalnya masuk ke dalam wilayah Sukabumi, terus berubah menjadi Keuskupan Bogor dan ganti nama menjadi Gereja Katedral Bogor. Di sebelah kanan kita itu ada Museum Presiden, lalu ada Gereja Zeebaut. Lalu di sebelah gereja Zeebaut itu adalah Istana Bogor. Nah, ini kita melihat pekarangan istana yang dipenuhi oleh rusa-rusa dan tanaman-tanaman yang rimbun. Di sebelah kiri itu nanti ada gereja katedral yang tadi saya ceritakan. Sekarang kita sudah mau sampai di tempat pemberhentian terakhir. Seru banget ya ternyata sejarah berdirinya kota Buitenzorg ini. Nah, kalau teman-teman yang mau mampir ke Bogor, tetap protokolnya dijaga ya. Sampai jumpa.